Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita belajar tentang sistem operasi Linux. Materinya adalah tentang apa itu Linux. Ya, apa itu Linux? Jadi Linux, sistem operasi Linux, materinya tentang sejarah Linux, distribusi Linux, dan struktur direktur Linux. Jadi ini yang kita pelajarin tentang sejarah, distribusi, dan struktur Linux. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Sejarah Linux. Jadi Linux ini dibuat oleh mahasiswa. Jadi kalian sebagai mahasiswa harus mencontoh misalnya si Linus Torvald ini. Dia terinspirasi dari Unix. Jadi si operasi dari Unix yang dikembangkan oleh Andre Tenenbaum tahun 1991. Itu Linux versi 001 diciptakan. Nah, si Linus ini terinspirasi berdasarkan dari Andre ini, maka dia tanggal 5 Oktober 1991 Linus mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi adalah 02 yang mana dapat dijalankan dengan cell base atau GNU Bourne Against Cell atau GCC GNU C compiler. Jadi pada tahun Agustus 1991 keluarkan versi 01, 5 Oktober 002-nya diresmikan oleh si Linus Torvalds. Pertama kali tentang Linux. Nah, saat ini Linux adalah sistem unik yang sangat lengkap bila digunakan untuk jaringan, pengembang software, dan bahan untuk pekerjaan sehari-hari. Jadi, dulu kan ada sistem operasi namanya mulai sistem operasi Unix, mulai Windows segala macam sampai Unix. Nah, Unix inilah awal pertama kali si Linux dikembangkan. Linux bisa diperoleh dalam berbagai distribusi atau sering dinamakan distro. Distro itu adalah distribusi. Nah, distro adalah bundel dari kernel Linux beserta sistem dasar Linux, program instalasi, tool basic, dan program-program lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro tadi. Jadi Linux ini berupa distro. Jadi berbagai distribusinya itu adalah bundel dari kernel tadi. Oke. Linux 0.01 atau 14 Mei 91 saat pertama kali dipubliskan adalah hanya dapat berjalan pada prosesor Intel kompatibel 80386 dan pada hardware PC. Mempunyai device support yang terbatas, sistem berkas didukung hanya Minix. Nah, itu ingat ya. Jadi tahun 80386 atau Pentium 386. Nah, itu Intel 386 itu versi sebelum Pentium 1 keluar. Kemudian Linux 10 Maret 1994 itu sudah mendukung protokol standar jaringan TCP/IP. Nah, TCP/IP itu sudah pakai Linux 10. Kemudian memiliki sistem berkas yang lebih baik tanpa batasan Minimax. Nah, support range of SCSI control for high performance, disk access sama extra hardware support. Nah, itu kalau versi 1.0 Maret 194. Nah, kalau Linux 1.2 itu Maret 1995 versi terakhir hanya untuk PC only. Nah, itu. Nah, Linux versi 2.0 Juni 1996 dia sudah mendukung multiple arsitektur dan multiprosesor arsitektur. Improve memory management code, kemudian improve TCP/IP performance, mendukung internal kernel threads, penanganan dependensi antara modul-modul loadable dan loading otomatis berdasarkan permintaan atau on demand, standarisasi interface konfigurasi. Nah, ini tahun 96 sudah mendukung semua, baik arsitektur maupun multiprosesor. Sudah TCP performanya sudah terintegrasi. Itu Linux 2.0 versi Juni tahun 96. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang distribusi Linux.
Jadi distribusi Linux itu ada bermacam-macam contohnya. Yang mungkin yang kalian kenal adalah Red Hat. Itu distribusi yang paling populer, merupakan distribusi pertama yang diinstalisasi dan pengoperasiannya mudah. Itu Red Hat. Kemudian Debian, distribusi yang mengutamakan kestabilan dan keandalan, mengorbankan aspek kemudahan kemutakhiran program. Kemudian Slackware merupakan distribusi yang pernah merajai dunia Linux pada distro Slackware. Semua isinya adalah mudah teruji dan sudah teruji dan dianjurkan untuk menginstal dari source sehingga setiap program yang diinstal teroptimasi dengan sistem. Nah, itu artinya kalau Red Hat populer, distribusi pertama instalasi kepemrograman mudah, Debian kestabilan handal tapi kemudian kemudahan tidak dikorbankan aspeknya. Itu Slackware itu merajai dunia Linux. Distro Slackware ini semuanya isi semuanya teruji, dianjurkan untuk menginstal dari source sehingga setiap program yang diinstal teroptimasi dengan sistem. Kemudian ada lagi namanya SUSE. Nah, bukan ini ya lagu si Sule, Sose, bukan, tapi ini SUSE. Merupakan distribusi pertama yang instalasinya dapat menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian Mandrake ya, bukan Mandrak. Itu merupakan varian distro Red Hat yang dioptimasikan untuk Pentium. Jadi Red Hat turunannya adalah Mandrake tadi yang dioptimasi untuk Pentium. Kemudian WinLinux, distro yang dirancang untuk diinstal di atas partisi DOS atau dalam Windows. WinLinux dibuat seakan-akan merupakan suatu program aplikasi under Windows. Nah, ini saingan lagi. Dan terakhir banyak lagi misalnya Ubuntu dan sebagainya. Jadi itu adalah distribusi Linux. Jadi bermacam-macam. Silakan terserah Anda, mahasiswa kalian mau mencoba yang mana sebagai sistem operasinya. Mau Red Hat, mau Debian, mau Slackware, SUSE, Mandrake, WinLinux atau Ubuntu selainnya. Silakan. Nah, kemudian Linux. Kenapa sih Linux? Linux ini unique base atau multi project open source, dikenal oleh Linus Torvalds dan Richard Stallman, pendiri GNU. Kemudian logonya penguin bernama Tuk. Jadi Linux open source. Open source itu semua bisa, semuanya bisa ngambil segala macam. Tidak ada batasan. Kemudian Unix based dia berdasarkan multi access project, banyak segala macam bisa. Logonya gambarnya penguin bernama Tuk. Pendirinya Linus dan Richard Stallman. Nah, ini gambar contoh di Linux. Bisa kalian lihat tampilannya, desktopnya, layar project-project yang lain, kemudian desktop, menu-menunya apa, itu contoh satu dari Linux. Hampir mirip dengan yang prabayar, misalnya Windows. Nah, setelah kita tahu direktori, kita ada struktur direktori Linux. Jadi dia bermain dalam direktori. Direktori root Linux adalah memiliki beberapa direktori yang merupakan standar direktori yang banyak di Linux. Jadi ini standarisasi yang ada direktori dalam Linux. Contohnya seperti ini. Direktori kalau kita /bin. Nah, bin ya, bukan bin siapa atau nikah, bukan. Bin. Ini berisi file-file binary standar yang dapat digunakan oleh seluruh user, baik user biasa maupun super user. Nah, ini bin namanya. Ada lagi namanya /boot. Nah, ini berisi file-file yang digunakan untuk booting maksudnya tuh. Linux termasuk kernel image. Nah, itu namanya boot. Ada lagi dev berisi file sistem khusus merupakan refleksi device hardware yang digunakan sistem. Itu /dev. Nah, ini yang harus kita kenal karena ini direktori yang ada standar yang ada di Linux. Kemudian /etc atau etc ya. Berisi file konfigurasi sistem biasanya hanya boleh diubah oleh super user. Nah, ada lagi home.
berisi direktori-direktori yang merupakan direktori home untuk user biasa dan aplikasi tertentu. Nah, kemudian lagi /lib. Nah, lib ini adalah library panjangannya. Jadi berisi file-file library yang digunakan untuk mendukung kerja kernel Linux. Nah, kemudian ada lagi /mnt. Nah, adalah direktori khusus digunakan untuk mounting atau mengaitkan device distories ke sistem dalam bentuk direktori. Ada lagi /proc, berisi sistem khusus menunjukkan data-data kernel setiap saat. Ada lagi root. Nah, ini biasanya digunakan untuk home untuk user root. Biasanya khusus user khusus dengan privilege hampir tak terbatas /root. Kemudian lagi /sbin. Nah, sbin ini adalah seperti direktori lain, seperti direktori bin, tetapi hanya super user yang sebaiknya menggunakan binary tersebut, mengingat fungsi-fungsi binary yang terdapat di direktori ini untuk maintenance system. Ada lagi tmp atau file-file sementara, atau tmp itu temporary, kan temporary adalah sementara, dibutuhkan sebuah aplikasi yang sedang berjalan. /usr berisi library, binary, dokumentasi, dan file hasil dari instalasi user. Kemudian var berisi file-file log, mailbox, dan data-data aplikasi. Oke, mahasiswa sekalian, hasil dari kesimpulannya, jadi Linux adalah turunan dari Unix yang diluncurkan oleh Linus Torvalds. Kemudian perkembangannya dari tahun ke tahun dia mengikuti perkembangan hardware-nya juga. Kemudian dia namanya itu distro, nama-nama kumpulannya. Kemudian ada standar distribusinya, standar-standar dasar yang harus kita tahu dasar dari Linux. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.